Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 929-931. Ini adalah kekuatan jiwa pencerahan setengah langkah. Dia adalah seorang alkemis pada tingkat pencerahan setengah langkah. Bahkan ekspresi Wan Juetian menjadi malu. Ledakan. Saat berikutnya, para jenius lain dari Xinjiang Tengah juga meledakkan kekuatan jiwa mereka. Bahkan kekuatan jiwa Ge Chen meningkat pesat dan dia menjadi alkemis abadi kelas 7. Kekuatan jiwa abadi kelas 7 menyebar, mengejutkan segala arah. Selain itu, semua orang luar biasa. Tetapi melihat para pembudidaya di sini di Xinjiang Barat, banyak dari mereka tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Mereka hanya mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Sekarang kekuatan spiritual mereka telah disegel, itu berarti mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Adapun Wan Juetian, kekuatan spiritualnya luar biasa dan dia telah mencapai tingkat pencerahan setengah langkah, tetapi kekuatan jiwanya hanya berada pada tingkat keabadian kelas 9. Haha, di Persatuan Alkemis Kota Ling Barat, kekuatan jiwamu hanya milik alkemis abadi kelas 3, kan? Ge Chen mencibir. Hanya kelas 3, Wan Juetian dan yang lainnya tiba-tiba terlihat sedih. Bahkan jika kamu memadatkan jiwa yang, kamu tetap saja setara dengan alkemis abadi kelas 6. Aku hanya ingin tahu apakah kamu dapat membuat kemajuan sekarang. Menatap Lin Yan, Ge Chen tertawa, dengan ejekan di senyumannya. Berdengung. Tapi sebelum tawanya jatuh, kekuatan jiwa Lin Yan meledak. Di bawah latihan terus-menerus ini, kekuatan jiwa Lin Yan kini telah mencapai tingkat master jiwa abadi kelas 5. Namun, cahaya terang muncul di benaknya, membuatnya sulit untuk melihat apa itu, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat. Ledakan. Kemudian kekuatan jiwa berubah menjadi 9 gelombang dan menuju Ge Chen. Ge Chen terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatan jiwa Lin Yan akan mencapai tingkat ini. Awalnya kelas 3, yang setara dengan kelas 6. Sekarang, bukankah kelas 5 setara dengan kelas 8? Dan dia hanya berada di level ke-7. Berdengung. Pikiran Ge Chen meraung, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan jiwa Lin Yan. Jiwa itu meledak dengan keras, dan tubuhnya utuh tetapi tanpa nafas, dan dia jatuh secara langsung. Di persekutuan alkemis hari itu, Lin Yan hanya meledakkan matahari jiwa. Tapi sekarang dia memiliki 2 jiwa Yangs. Oleh karena itu, jika dia menunjukkan semuanya, dia bisa naik ke 4 level. Lin Yan saat ini hanyalah master jiwa abadi kelas 5, tetapi di bawah Sol Yang, dia bisa setara dengan master jiwa abadi kelas 9. Kamu, Ge Jing sangat marah saat melihat ini. Dia tidak menyangka Lin Yan akan membunuh seorang alkemis dari keluarganya di depannya. Mencari kematian, teriak Ge Jing, dan segera mengeluarkan kekuatan jiwanya dan menyerang. Menghadapi kekuatan jiwa seperti itu, Lin Yan juga merasakan tekanan. Berdengung. Namun, pada saat ini, Lin Yan mengubah kekuatan jiwanya menjadi rune dan meledak. Dibandingkan dengan kekuatan Ge Jing, rune itu misterius dan menunjukkan momentum yang luar biasa. Namun meski begitu, sulit untuk membandingkannya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Ge Jing hanya setengah langkah menuju pencerahan. Kekuatan semacam ini pasti bisa dilawan oleh jiwa abadi kelas 9. Setelah bertarung beberapa saat, aura Lin Yan menjadi berantakan. Kamu memang luar biasa, tapi dibandingkan denganku, kamu jauh lebih lemah. Kamu adalah seorang jenius spiritual, tapi, budidaya kekuatan jiwamu sama sekali tidak sebaik milikku. Teriak Ge Jing, matanya penuh kebanggaan. Bunuh. Lalu dia juga melihat yang lain. Berdengung. Segera, para kultivator tersebut mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membunuh para kultivator di perbatasan barat. Banyak orang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya tercekik. Jika mereka bisa keluar, mereka pasti bisa menjadi jenius. Namun saat ini, hanya bisa berubah menjadi debu di reruntuhan kuno. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali, dan tempat ini diblokir oleh menara segel roh. Kita tidak bisa keluar. Ekspresi Lin Yan memadat dan dia melihat ke arah pohon kuno Xuan Lei. Meskipun saya dapat bersaing dengan praktisi di alam pencerahan,
pagoda penyegel roh ini terlalu misterius, dan bahkan saya pun disegel. Bisakah menara ini menyegel makhluk hidup? Shen Yisan juga terkejut. Di matanya, menara ini hanya dapat menyegel kekuatan spiritual para kultivator pada pencerahan tingkat pertama. Pohon Xuanlei kuno pasti memiliki kekuatan untuk menyaingi seorang praktisi pada pencerahan tingkat pertama, tetapi pohon itu juga diblokir. Saya harus mengatakan bahwa harta karun kuno ini sungguh misterius. Jika tetap tersegel seperti ini, semua orang akan mati di sini. Lalu Shen Yisan memandang Lin Yan. Dia tahu bahwa Lin Yan adalah satu-satunya harapan. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan spiritual meraung di tubuhnya. Sayangnya meskipun kekuatannya luar biasa, dia tidak dapat meledakkan kekuatan ini sama sekali. Sebuah benda yang menentang langit, dapat membalikkan takdir, melakukan perjalanan melalui keabadian, dan mematahkan akal sehat langit dan bumi. Saya tidak percaya hari ini bahwa bahkan pagoda penyegel roh kecil ini tidak dapat dihancurkan. Teriak Lin Yan di dalam hatinya. Berdengung. Saat ini, kekuatan jiwa Ge Jing menyerang dan ingin membunuhnya. Semua orang terkejut saat merasakan kekuatan agung ini. Bang! Di bawah kekuatan ini, jiwa Lin Yan juga bergetar, dan seteguk darah muncrat. Jika fisiknya tidak berbeda dari orang biasa, dia pasti sudah lama terbunuh di bawah kekuatan jiwa ini. Ge Jing mencibir, lalu mengambil tindakan lagi. Tapi mata Lin Yan tiba-tiba tertutup, dan dalam sekejap, dia memusatkan seluruh kekuatannya pada pembuluh darah yang menentang surga. Meridian tiba-tiba bersinar dengan kilau, dan kemudian memadat dengan kekuatan yang menantang surga dalam ramuan itu. Ledakan. Pada saat ini, mata Lin Yan terbuka dan cahaya keemasan mengalir. Saat kekuatan jiwa Ge Jing menyerang, dia melangkah maju, meledakkan kekuatan jiwanya, dan memblokirnya dengan keras. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Bahkan Ge Jing pun tidak percaya. Pagoda penyegel roh masih ada, dan kekuatan spiritual setiap orang telah disegel. Selain itu, Lin Yan belum berada pada pencerahan spiritual tingkat pertama, jadi mengapa kekuatan spiritualnya belum disegel? Berdengung. Saat ini, Ge Jing mengambil tindakan lagi. Bentak. Namun, Lin Yan sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritualnya. Meskipun ditekan oleh menara penyegel roh, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Tetapi meskipun 50%, itu sudah luar biasa, dan bukan hanya kekuatan jiwa Ge Jing saja. Ketika dia melawan, dia bahkan menamparkan wajahnya. Suara tajam itu bergema di seluruh pegunungan. Kamu, Ge Jing mengerutkan kening. Dia telah dipuji sebagai seorang jenius sejak dia masih kecil. Dia adalah masa depan keluarga Ge dan legenda Ge Jing. Dia adalah alkemis jenius nomor 1 di keluarga Ge. Sekarang, dia ditampar oleh seorang anak desa dari Xinjiang Timur. Atau di hadapan publik, Lin Yan, aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu, makhluk seperti semut, layak mengalahkanku? Ge Jing sangat marah, lalu momentumnya melonjak, kekuatan jiwanya berkembang, dan dia berjalan menuju Lin Yan. Saat Ge Jing mengambil tindakan, pagoda Feng Ling meraung dan bergetar ke segala arah. Kemudian kekuatan yang jatuh menjadi lebih kuat. Di bawah tingkat kekuatan ini, seluruh tubuh Lin Yan bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan spiritualnya semakin ditekan. Sedangkan bagi kultivator lainnya, seperti Wan Juetian dan lainnya, sangat sulit bagi mereka untuk mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka, apalagi bahan peledak. Tertawa. Pada saat ini, Lin Yan mengatupkan giginya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa sepenuhnya ditekan. Cahaya vena penentang surga bersinar lebih terang, dan jejak kekuatan penentang surga muncul dari ramuan Lin Yan. Kekuatan ini lahir untuk menentang langit dan melanggar aturan. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan meraung lagi, melawan kekuatan Ge Jing. Kebaikan. Melihat pemandangan ini, bahkan Ge Jing pun terkejut. Ledakan. Tepat ketika Ge Jing hendak mengambil tindakan lagi, terdengar suara gemuruh dari segala arah, dan aura antara langit dan bumi memadat, kuno dan luar biasa. Ini sebelum Gunung Kaisar, dan di dalam penghalang, masih ada aura lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan orang-orang. Ketika mereka memalingkan muka,
mereka segera melihat seberkas energi jahat datang. Tidak, Lin Yan, kita harus pergi. Merasakan roh jahat yang familiar, pohon kuno Xuanlei berteriak, dan bahkan Shen Yisan menjadi sangat bermartabat. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang hal itu. Ini adalah tubuh setengah kaisar klan iblis yang mencapai pencerahan tingkat pertama ketika dia masih muda. Ini, adapun yang lainnya, tatapan mereka juga menunjukkan ekspresi keheranan. Tapi energi iblis datang terlalu cepat. Setelah beberapa saat, sesosok muncul. Tubuhnya seperti tubuh manusia, tapi matanya bersinar dengan warna hijau yang aneh. Ada tentakel di dahinya, ekor yang sangat panjang, cakar mencengkeram tanah, dan aura yang agung. Berdengung. Tapi kemudian, aura iblisnya menghilang dan dia berubah menjadi wujud manusia. Kecuali matanya yang masih hijau, dia tidak berbeda dengan seorang kultivator manusia. Tubuh Tao dari klan iblis yang kuat. Banyak kultivator berbicara sambil menatap Kun Yun. Beberapa kultivator dari Zhongjiang bahkan berkata, namun, dia mungkin telah mencapai pencerahan tingkat pertama selama hidupnya, tetapi dia telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia hanyalah tubuh Tao. Apa bedanya? Lin Yan, bukan kamu yang saat itu. Apakah kamu bertarung di seluruh dunia di dunia bawah abadi? Konon aku telah membunuh banyak iblis dan pembudidaya iblis, haha, tapi bagaimanapun juga, mereka hanya membunuh iblis di alam abadi. Hari ini saya akan memotong tubuh iblis ini untuk memberitahu Anda siapa Anda dan saya. Kesenjangan antara para jenius di Zhongjiang. Seorang pemuda dari Zhongjiang berkata, dan dalam sekejap, kekuatan jiwanya berubah menjadi besar pedang dan menebasnya. Hahaha, para jenius lainnya di Zhongjiang juga mencibir. Di mata mereka, membunuh tubuh ini seperti melakukannya dengan santai. Tapi Lin Yan, Xuanlei Gusu, dan Shen Yisan memandang orang-orang ini seolah-olah mereka bodoh. Jika ini adalah tubuh seorang penggarap iblis biasa, apakah mereka akan takut? Pembudidaya iblis ini akhirnya bisa menjadi setengah kaisar. Tubuh Dao setengah kaisar yang kuat di masa mudanya harus mampu mengalahkan musuh yang jarang ada di segala arah. Selanjutnya, saatnya melarikan diri. Lin Yan mundur, lalu memandang Lin Yiyun, Wan Juetian dan lainnya. Melarikan diri, Wan Juetian dan yang lainnya tercengang. Tapi sekarang, bagaimana cara melarikan diri? Miao Han juga bertanya. Apakah orang luar biasa ini mampu menghentikan para jenius di Zhongjiang? Lin Yiyun memandang Lin Yan dan bertanya. Lebih dari itu, kelompok orang ini, jika mereka tidak memprovokasi klan iblis ini, itu saja. Sekarang diprovokasi dan diejek. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Kata pohon kuno Xuanlei. Ini membingungkan semua orang. Tapi Lin Yan juga tahu bahwa dia, Shen Yisan, dan pohon kuno Xuanlei semuanya luar biasa. Mereka bisa merasakan aura setengah kaisar Kun Yun, tetapi orang lain bahkan jika Anda punya warisan yang luar biasa. Kamu tidak bisa merasakan aura setengah kaisar jika tidak meledak. Bahkan para jenius ini pun tidak bisa. Boom! Saat semua orang tercengang, Kun Yun meledak, dengan energi iblis yang mengamuk. Sebelum ini kekuatan mencapai pihak lain, kekuatan jiwa orang tersebut hancur, bahkan jiwanya retak, dan tubuhnya langsung meledak. Bahkan sampai mati, dia bahkan tidak memikirkannya. Mengapa tubuh Dao seorang kultivator yang telah mati entah berapa tahun begitu kuat? Setelah membunuh orang ini, Kun Yun mengambil tindakan lagi dan menuju ke arah para penggarap di Zhongjiang. Puff! Energi iblis meraung. Pada saat ini, para praktisi di Zhongjiang sangat terkejut. Mereka sepenuhnya memahami bahwa tubuh Tao ini berbeda dari tubuh Tao para praktisi pencerahan biasa. Yan meledakkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya secara ekstrim, menyapu semua orang, tetapi ketika dia sampai di puncak gunung, dia mencapai penghalang. Ini adalah penghalang menara segel roh. Kun Yun berhenti, lalu menatap Lin Yan sambil tersenyum. Tidak, kami menjadi sasaran. Rambut dan dahan pohon Xuanlei kuno bergoyang, dia pasti mengenali kita. Fiuh. Lalu, Kun Yun terbang mendekat. Gejing, sekarang kita tidak lagi bersaing di antara para jenius di wilayah kita, dan akan segera menghancurkan pagoda segel spiritual. Melihat serangan Kun Yun, Wan Juetian berteriak. Jika itu hanya pertarungan di antara kita, kita akan mati, tapi sekarang klan iblis terlibat.
Bahkan Miao Han juga berbicara. Dalam sekejap, ekspresi semua orang terfokus pada Gejing. Lagi pula, selama dia menarik pagoda segel roh, semua orang bisa pergi. Tapi saat ini, ekspresi Gejing dingin, dan kemudian dia berkata, "Kalian, apakah kamu takut sekarang? Seharusnya kamu tidak masuk duluan. Gejing, kamu membantu klan iblis untuk membunuh klan manusia. Tahukah kamu apa artinya ini? Jika masalah ini menyebar, semua orang di dunia akan membencimu." Wan Juetian berteriak, "Kalian semua akan mati, mengapa kalian berbicara terlalu banyak omong kosong?" Menatap Wan Juetian dan yang lainnya, Gejing mencibir dingin. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi mengawasi dengan tenang di kaki gunung. Namun tidak ada keraguan bahwa pagoda Feng Ling tidak disingkirkan sama sekali. "Lap, Anda, kakak, sialan." Melihat Kunyun semakin dekat, Wan Juetian menatap Gejing dan mengutuk. "Beraninya kamu mengatakan itu padaku." Ekspresi Gejing penuh dengan niat membunuh. Tapi kemudian dia tertawa, "Kamu hanya bisa menggunakan kata-katamu sebelum kamu mati. Ketika pembudidaya iblis ini membunuhmu, saya akan menghapus pagoda spiritual ini, dan kemudian secara pribadi bunuh pembudidaya iblis ini." Sederhana. Shen Yisan juga sangat marah. Apakah Kun Yun adalah sesuatu yang bisa dia bunuh? Bahkan jika pagoda penyegel roh dihilangkan, Gejing dan yang lainnya dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka, tapi bagaimana tubuh Tao setengah kaisar bisa begitu hancur? Petik 2 tanda tanya. Ketika Kun Yun mendengar ini, dia juga mencibir. Tapi dia tidak terburu-buru menyerang Gejing, tapi mendatangi Lin Yan. "Sialan, jika aku bisa selamat, aku pasti akan memadatkan cabang-cabangnya menjadi tongkat petir." Tusuk, dia di dalam dirinya 108.000 kali. Pohon kuno Xuan Lei juga meraung. Dia ingin menjadi raja pohon dan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Dia tidak menyangka Gejing akan membunuhnya hari ini. "Kamu akan menjadi pendosa umat manusia." Wan Juetian berkata lagi. Gejing mencibir, tapi dia tetap berkata, "Selama menara penyegel roh disingkirkan, aku pasti akan membunuhnya. Hanya saja Anda tidak dapat melihatnya lagi." Petik 2. Dia benar-benar akan membunuhku. Saat ini, pohon kuno Xuan Lei berteriak. Tapi Gejing tidak berkata apa-apa. Bahkan para jenius lainnya dari Zhongjiang tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. "Pergilah." Pada saat ini, mata Lin Yan memadat dengan cahaya keemasan, dan kemudian dia menatap Lin Yiyun dan yang lainnya. "Saudaraku," ekspresi Lin Yiyun memadat. "Cepat pergi dan pergi ke sisi lain. Jika menurutmu itu menarik, segera keluar dari penghalang." Lin Yan terlihat sangat serius. "Saudaraku, tidak, bahkan jika kita harus bertarung, aku tidak akan pernah mundur. Kamu telah melindungi kami selama ini. Kali ini, aku tidak akan pernah mundur. Taati, ayo pergi," teriak Lin Yan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba keluar. Itu ditekan oleh menara penyegel roh, dan sulit untuk menggunakan semua kekuatan spiritual, tetapi masih memiliki aura yang luar biasa, dan kekuatan jiwa berubah menjadi pedang raksasa. "Ini adalah pisau jiwa. Kamu bukan tandinganku." Menatap Lin Yan, Kun Yun mencibir. "Kalau begitu kita harus bertarung sebelum bicara," kata Lin Yan. Bagaimanapun juga, umat manusia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Kun Yun tiba-tiba melontarkan pukulannya. Aura iblisnya sangat mencengangkan, seolah-olah hendak menutupi langit batal untuk meledak dan mengenai pedang jiwa secara instan, ledakan pisaunya hingga berkeping-keping. Tubuh Lin Yan juga terguncang dengan keras, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Ayo pergi." Ketika Wan Juetian melihat akibat dari pertempuran yang melanda dirinya, dia segera meledakkan jiwa abadi kelas 9 untuk melawan. Lin Yan. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan emosi di dalam hati mereka. "Jangan ganggu dia saat ini, kamu pergi ke sisi lain." Meskipun dia khawatir, Miao Han menjadi tenang saat ini, dan segera pergi bersama Lin Yiyun menuju pegunungan lain, tetapi pagoda segel roh masih ada. Mereka juga tidak bisa pergi. Dan di sini, hanya tersisa Wan Juetian, pohon kuno Xuan Lei, dan Shen Yisan. Aku." Shen Yisan terbatuk-batuk dan ingin pergi ke sisi lain. "Jalang, apakah kamu akan pergi sekarang?"
kata pohon kuno Xuan Lei. Aku, Shen Yisan, telah hidup di dunia ini tanpa banyak teman. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku telah menjadikanmu teman. Bagaimana aku bisa pergi? Cukup banyak. Pohon kuno Xuan Lei. Saya baru saja diare dan ingin pergi ke sana untuk mengatur napas. Tapi meski dia mengatakan itu, dia tidak pergi. Kalau begitu nak, kamu harus pergi juga. Target dari pembudidaya iblis ini adalah kita. Dia akan membunuh kita. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi. Selain itu, kamu memiliki kekuatan jiwa terkuat saat ini, jadi kamu masih harus melindungi orang-orang itu. Pohon kuno Xuan Lei memandang Wan Juetian Dao. Mendengar ini, Wan Juetian terkejut, tapi dia akhirnya mengangguk. Ingat, jika kamu bisa pergi, kamu harus menikam wanita bernama Gejing ribuan kali untukku, kata pohon kuno Xuan Lei, lalu melihat tubuh bagian bawah Wan Juetian. Hal ini membuat Wan Juetian memandang Gejing, terkejut di dalam hatinya, lalu berkata, jika dia dan aku masih hidup, aku akan menikamnya sampai mati. Oke, memanggil. Kemudian Wan Juetian pergi dan menuju ke tempat Lin Yiyun, Miao Han dan yang lainnya berdiri. Setelah Wan Juetian pergi, Shen Yisan berkata, Su tua, karena kamu berkata begitu, kamu seharusnya memiliki kartu truf, kan? Lagi pula, kata-kata pohon kuno Xuan Lei sepertinya saya yakin Wan Juetian dan yang lainnya bisa pergi. Aku adalah pohon guntur misterius kuno, jadi tentu saja aku punya kartu truf. Bukankah kamu juga memilikinya? Jika aku hanya menunjukkannya, aku takut, kata pohon guntur misterius kuno. Apakah kamu akan mati? Tanya Shen Yisan. Hampir, kata pohon kuno Xuan Lei. Haha, kamu akan mati. Shen Yisan jelas tidak mempercayainya. Meskipun aku tidak bisa mati, aku khawatir aku akan terdiam. Pohon kuno Xuan Lei berkata, lagi pula, akan sangat merepotkan bagiku untuk bangun. Petik 2. Jika tidak menggunakan seluruh kekuatannya, semua orang akan mati. Oh, jadi apa identitasmu? Tanya Shen Yisan. Kamu ingin menipuku? Apakah menurutmu itu mungkin? Kata pohon kuno Xuan Lei. Kamu akan mati, batuk. Shen diam, kenapa kamu tidak memberitahuku sesuatu? Shen Yisan terbatuk-batuk. Di mana milikmu? Pohon kuno Xuan Lei bertanya. Tiba-tiba ada sedikit kesedihan di mata Shen Yisan, ceritanya panjang. Sebenarnya, kamu telah hidup selama ratusan ribu tahun, kan? Kata pohon kuno Xuan Lei sambil menatap Shen Yisan. Apakah kamu merasakannya? Shen Yisan sedikit terkejut. Karena aku juga berasal dari zaman itu, kata pohon kuno Xuan Lei. Benar saja, Anda tidak mendaki dari puncak gunung Xuan Lei 50.000 tahun yang lalu. Anda juga mendaki ke sini dari zaman kuno itu. Ini adalah era yang besar. Saya khawatir ada terlalu banyak hal yang luar biasa. Anda telah mencobanya yang terbaik untuk melewati era itu. Shen Yisan mengerutkan kening. 100.000 tahun, berapa banyak orang yang dapat menghentikan waktu seperti itu? Namun selalu ada berbagai cara untuk menghindarinya. Kita semua seperti ini, apa pendapatmu tentang Lin Yan? Aku tidak bisa melihat menembusnya, dan sepertinya dia tidak memiliki aura seperti itu, kata Shen Yisan. Tapi dia bahkan lebih luar biasa dari kita. Dan menurutmu apakah kita bisa menipunya? Dia hanya tidak bertanya. Saat kamu memasuki penghalang 100.000 tahun, kamu tidak terkejut. Dia hanya melihat sesuatu, kata pohon kuno Xuan Lei. Meski tidak satupun dari mereka mengungkapkan identitas aslinya. Tapi mereka juga bisa merasakan beberapa hal. Bagaimanapun, semuanya luar biasa dan sulit untuk menyembunyikannya satu sama lain. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di era itu, tapi sekarang, saya khawatir hal itu bisa dilakukan. Pohon kuno Xuan Lei melihat ke langit, dan kemudian berkata, hanya saja saya tidak tahu asal-usul Lin Yan, dan dia pasti tidak akan menceritakannya, tapi aku akan membiarkan dia hidup. Jika kejadian 100.000 tahun yang lalu terjadi lagi, tidak banyak orang di dunia yang bisa menolaknya, kan? Benarkah pikir Lin Yan bisa melakukannya? Kata Shen Yisan. Jangan lupa, nama belakangnya adalah Lin. Kata Lin ini sangat kuat. Itu juga membuat ekspresi Shen Yisan memadat. Suatu ketika,
Dia tahu bahwa nama belakang Lin Yan adalah Lin, tapi dia tidak terlalu peduli. Tapi ketika dia melihat pedang perunggu jatuh ke tangan Lin Yan, dan bahkan melihat Lin Yan berjalan ke Gunung Kaisar. Nama keluarga, Lin menjadi sangat penting. Mengandung makna yang sangat besar. Pohon tua, silakan lanjutkan. Jalang, aku tidak akan benar-benar mati. Kata pohon kuno Xuan Lei. Sebenarnya Sen-Sen, dalam keadaan normal, tidak ada bedanya dengan kematian. Siapa yang tahu kapan kamu bisa bangkit kembali? Mungkin kami tidak bisa menemukan cara untuk membiarkanmu bertahan hidup, dan kamu mungkin harus dimusnahkan selama beberapa waktu, jadi jika tidak ada tanpa diduga, kamu sudah mati. Kata Sen Yisan. Aku akan mati, kenapa kamu bahkan tidak merasakan sedikit pun kesedihan? Kata pohon kuno Xuan Lei. Karena, kamu mungkin tidak mati, Lin Yan, tapi tubuh yang menentang surga. Sen Yisan berbicara, matanya terfokus. Orang-orang dari keluarga Lin menantang surga. Untuk sesaat, Sen Yisan sedikit curiga. Apakah Lin Yan benar-benar ada hubungannya dengan keluarga itu?